Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi saya tentang anatomi fisiologi traktus urinarius atau biasa disebut dengan sistem saluran kemih. Nah, apa sih sistem urinari atau saluran kemih? Nah, sistem urinari ini adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh ini nanti akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau kandung kemih. Ginjal ini terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang, otot posterior rongga perut. Nah, bentuknya itu mirip seperti kacang yang ukurannya sebesar kepalan tangan dengan panjang sekitar 12 cm dan lebarnya sekitar 6 cm. Sama seperti organ lainnya, ginjal ini berperan penting dalam tubuh manusia. Fungsi ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah di dalam tubuh, baik berasal dari makanan, obat-obatan, maupun zat beracun. Nah, ginjal ini setiap harinya menyaring 200 liter darah. Dari sekian banyak darah yang disaring, itu terdapat 2 liter zat yang harus dibuang dan dikeluarkan lewat urin. Organ ini dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan uretra yang akan membawa urin keluar tubuh. Ginjal itu terbentuk pada minggu ke-14 sampai 18 dari kehamilan, terbentuk bersama dengan alat-alat vital yang lainnya. Nah, ini adalah sistem urinarius. Kemudian apa sih fungsi ginjal? Fungsi ginjal sendiri adalah untuk mempertahankan suatu keseimbangan cairan, kemudian mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Kemudian ginjal juga memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Kemudian mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amoniak. Nah, banyak uji fungsi ginjal yaitu seperti uji protein atau albumin. Ini digunakan bila ada kerusakan pada glomerulus atau tubulus, maka protein dapat bocor masuk ke dalam urin. Itu yang akan digunakan adalah uji protein. Kemudian uji konsentrasi ureum darah ini digunakan bila ginjal tidak cukup mengeluarkan ureum, maka ureum darah naik di atas dengan kadar normalnya 20 sampai 40 mg. Kemudian uji konsentrasi. Pada uji konsentrasi ini pasien biasanya dilarang makan atau minum selama 12 jam untuk melihat sampai berapa tinggi berat jenis naiknya. Baik, untuk strukturnya, setiap ginjal itu terbungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan kapsul renalis. Ini terdiri dari jaringan fibrus berwarna ungu tua. Nah, lapisan luar itu terdapat lapisan kortek atau disebut dengan substansi kortikalis, dan lapisan sebelah dalam bagian medula itu disebut dengan substansi medularis. Ini berbentuk kerucut yang disebut dengan renal piramid. Kemudian puncak kerucut tadi itu menghadap ke kaliks. Ini terdiri dari lubang-lubang kecil yang disebut dengan papilla renalis. Masing-masing piramid ini saling dilapisi oleh kolumna renalis, itu jumlahnya sekitar 15 sampai 16 buah ya. Nah, garis-garis yang terlihat pada piramid itu disebut tubulus nefron, yang merupakan bagian terkecil dari ginjal yang terdiri dari glomerulus, tubulus proximal atau tubulus contoriti 1, kemudian ansa Henle, tubulus distal atau tubuli contorti 2, dan tubulus urinarius atau papilla vaterii. Pada setiap ginjal ini diperkirakan ada 1000 nefron ya. Selama 24 jam, nefron ini dapat menyaring sekitar
170 liter darah. Nah, fungsi dari atau fisiologi ginjal ini mengatur volume cairan. Nah, kelebihan air dalam tubuh ini akan dieskresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Kekurangan air atau kelebihan keringat ini menyebabkan urin yang diekresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan relatif normal. Kemudian pada fungsi mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma, itu terjadi pemasukan atau pengeluaran yang abnormal ion-ion ini akibat pemasukan garam yang berlebihan atau penyakit perdarahan seperti diare, kemudian muntah. Nah, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion yang penting. Kemudian fungsi selanjutnya adalah mengatur keseimbangan asam dan basa cairan, kemudian ekskresi sisa hasil metabolisme, dan fungsi hormonal dan metabolisme. Nah, di samping fungsi di atas yang saya sebutkan, ginjal juga membentuk hormon dihidroksikolkalsiferol, yaitu vitamin D yang aktif ya, yang diperlukan untuk absorpsi ion kalium di usus. Nah, untuk bagian pembungkus ginjal itu ada kapsul fibrosa, itu terletak di paling dalam. Kemudian ada kapsul adiposa, itu jaringan lemak ya, atau pembungkus ren dan supraren. Kemudian ada fascia renalis, itu ada prerenalis, retrorenalis. Kemudian ini struktur ginjalnya ya. Kemudian untuk faktor-faktor proses filtrasi ya, itu terbentuk di dalam kapsul Bowman. Nah, faktornya ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah tekanan osmotik atau biasa disebut dengan TO. Tekanan ini dikeluarkan oleh air sebagai pelarut ya pada membran semipermeable sebagai usaha untuk menembus membran semipermeable ke dalam area yang mengandung lebih banyak molekul yang dapat melewati membran semipermeable. Kemudian yang faktor kedua adalah tekanan hidrostatik, itu sekitar 15 mmHg. Ini dihasilkan oleh adanya filtrasi dalam kapsul dan berlawanan dengan tekanan hidrostatik darah. Kemudian faktor yang ketiga adalah perbedaan tekanan osmotik plasma ini dengan cairan dalam kapsul Bowman ya. Ini mencerminkan perbedaan konsentrasi protein. Kemudian ini akan menimbulkan pori-pori kapiler mencegah protein plasma untuk difiltrasi. Nah, proses pembentukan urin sendiri ini terjadi di glomerulus. Ini fungsinya sebagai ultrafiltrasi ya pada simpai Bowman. Nah, ini berfungsi untuk menampung hasil filtrasi dari glomerulus. Nah, pada tubulus ginjal ini akan terjadi penyerapan kembali zat-zat yang sudah disaring pada glomerulus. Nah, sisa cairan ini akan diteruskan ke piala ginjal terus berlanjut ke ureter. Urin ini berasal dari darah yang dibawa arteri renalis masuk ke dalam ginjal. Darah ini terdiri dari bagian yang padat, yaitu sel darah dan bagian plasma darah. Nah, 3 tahap pembentukan urin diantaranya ada proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Di proses filtrasi itu terjadi di glomerulus. Nah, proses ini terjadi karena pembukaan aferen lebih besar dari permukaan eferen, maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ini ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, natrium, klorida, sulfat, dan bikarbonat. Nah, ini akan diteruskan ke tubulus ginjal. Nah, kemudian pada proses reabsorpsi ini
terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Prosesnya ini terjadi secara pasif, yang dikenal dengan obligator reabsorpsi. Kemudian pada proses sekresi, sisanya penyerapan urin ini akan dikembalikan dan ini terjadi di tubulus dan diteruskan ke piala ginjal, selanjutnya diteruskan ke ureter, masuk ke vesika urinaria. Ini bagian-bagian ginjal ya. Kemudian ini adalah strukturnya. Nah, persarapan di ginjal. Ginjal ini mendapat persarafan dari reflux renalis atau vasomotor. Nah, saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Di atas ginjal itu terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan sebuah kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison. Nah, adrenalin ini dihasilkan oleh medula. Kemudian ureter. Di ureter ini terdiri dari dua saluran pipa ya, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Nah, ini panjangnya kurang lebih 25 sampai 30 cm dengan penampangnya kurang lebih 0,5 cm. Nah, ureter ini sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak di rongga pelvis. Lapisan dinding ureter ini terdiri dari dinding luar atau jaringan ikat yang disebut dengan jaringan fibrosa, kemudian lapisan tengah atau lapisan otot polos, kemudian lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter ini menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik ya setiap 5 menit sekali. Ini akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau yang disebut dengan vesika urinaria. Nah, gerakan peristaltik ini kemudian mendorong urin melalui ureter yang disekresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui ostium uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Nah, ureter ini berjalan hampir vertikal ke bawah sepanjang fascia musculus psoas dan dilapisi oleh peritoneum. Penyempitan ureter terjadi pada tempat ureter meninggalkan pelvis renalis. Pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfe berasal dari pembuluh sekitarnya mempunyai saraf yaitu yang disebut dengan saraf sensorik. Kemudian persarafan ureter. Persarafan ureter ini merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga nervus vagus atau rantai efferens dan nervus vagus, rantai efferens dari nervus thoracic ke-11 dan 12. Nervus lumbalisnya nervus lumbalis ke-1 dan nervus vagusnya mempunyai rantai afferent untuk ureter. Nah, kemudian vesika urinaria. Vesika urinaria atau disebut dengan kandung kemih ini dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih ini seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicus medius. Nah, bagian dari vesika urinaria itu terdiri dari fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectovesicale.
yang berisi oleh jaringan ikat ductus deferens, vesica seminalis, dan prostat. Kemudian ada corpus, yaitu bagiannya antara vertex dan fundus. Kemudian ada vertex, itu bagian seperti mancung ya, ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicus. Nah, lapisan otot yang terdapat di vesica urinaria itu terdiri dari otot polos ya, yang tersusun dan saling berkaitan dengan destrusor vesicae. Kemudian venanya itu membentuk flexus venosus vesicalis yang berhubungan dengan flexus prostaticus yang mengalirkan darah ke vena iliaca interna. Kemudian persarafan vesica urinari, saraf pada vesica urinari ini berasal dari flexus hypogastrica inferior. Nah, serabut ganglionnya itu simpatikus. Ganglion simpatikus itu berasal dari ganglion lumbalis ke-1 dan lumbalis ke-2. Ini berjalan turun ke vesica urinaria melalui flexus hypogratiscus. Kemudian serabut pregnalion parasimpatisnya itu keluar dari nervus splenicus pelvis yang berasal dari nervus sarcalis 2, 3, dan 4 berjalan melalui hypogastricus inferior mencapai dinding vesica urinari. Nah, uretra itu merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar ya. Uretra pada laki-laki ini berjalan atau bentuknya berkelok-kelok ya, melalui tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya sekitar 20 cm. Nah, uretra pada laki-laki itu terdiri dari uretra prostatia, membranosa, dan cavernosa. Nah, uretra pria itu mulai dari orificium uretra interna di dalam vesica urinaria sampai orificium uretra externa. Pada penis panjangnya 17,5 sampai 20 cm yang terdiri dari yang saya sebutkan di atas ya. Nah, yang pertama uretra prostatica itu adalah saluran terlebar, panjangnya 3 cm. Itu dari vertikulum melalui glandula prostat, mulai dari basis sampai ke apex dengan lebih dekat ke permukaan anterior. Bentuknya saluran ini seperti kumparan, kemudian pada bagian tengahnya itu lebih luas ya, dan makin ke bawah makin dangkal, kemudian bergabung dengan pars membran. Nah, kemudian pada dinding posterior itu terdapat crista uretalis, itu terbentuk dari kulit ya, yang dibentuk oleh penonjolan membran mukosa dan jaringan di bawahnya dengan panjang 15 sampai 17 cm, tingginya sekitar 3 cm. Pada kiri dan kanan crista uretalis ini terdapat sinus prostaticus, itu ditembus oleh orificium ductus ya, dari lobus lateralis glandula prostata, dan ductus dari lobus medial glandula prostata, kemudian bermuara di belakang crista uretalis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah uretra plasmembranase atau uretra membranosa. Ini adalah saluran yang paling pendek dan paling dangkal. Ini dari mengarah ke bawah dan ke depan di antara apex plus glandula prostata dan bulbus uretra. Nah, ini panjangnya kira-kira sekitar 2,5 cm di bawah belakang simfisis pubis, diliputi oleh jaringan sphincter uretra membranase. Kemudian pengisian dan pengosongan vesica urinaria ini di dinding ureter itu mengandung otot polos yang tersusun dalam berkas spiral longitudinal dan sirkuler. Nah, lapisan otot yang tidak terlihat ini akan berkontraksi peristaltik teratur dari 1 sampai 5 kali per menit dan menggerakkan urin dari pelvis renalis ke vesica urinaria, kemudian disemprotkan setiap gelombang peristaltik.
Nah, ureter ini berjalan miring melalui dinding-dinding vesika urinaria untuk menjaga ureter tertutup kecuali selama gelombang peristaltik ya. Ini mencegah urin tidak kembali lagi ke uretra. Nah, jika vesika urinaria itu terisi penuh, permukaan superior ini akan membesar dan menonjol ke atas masuk ke dalam rongga abdomen. Peritoneum itu menutupi bagian bawah dinding anterior kolum vesika urinaria yang terletak di bawah vesika urinaria dan permukaan atas prostat. Serabut otot polos yang disebut dengan prostat kolum vesika urinaria itu akan melanjutkan sebagai serabut otot polos prostat. Nah, kolum vesika urinaria yang dipertahankan pada tempatnya pada pria oleh ligamentum puboprostatica dan pada wanita oleh ligamentum pubofisikalis itu merupakan penebalan dari fascia pelvis. Dinding ureter ini terdiri dari otot polos ya, yang dipersarafi oleh otot saraf simpatis. Kemudian refleks berkemih. Refleks berkemih ini biasanya dari sinyal sensorik dari reseptor kandung kemih. Kemudian dihantarkan ke segmen sakral medula spinalis melalui nervus pelvicus, kemudian secara refleks kembali lagi ke kandung kemih melalui saraf parasimpatis. Nah, ketika kandung kemih terisi sebagian, kontraksi berkemih biasanya secara spontan berrelaksasi. Setelah beberapa detik, otot detrusor berhenti berkontraksi dan tekanan turun kembali ke garis basal. Ini kandung kemih terus berisi. Refleks berkemih menjadi bertambah seiring dan menyebabkan kontraksi otot detrusor lebih kuat. Pada saat berkemih, ini menjadi kuat menimbulkan refleks lain yang berjalan melalui nervus pudendal ke sphincter externus untuk menghambatnya. Jika inhibisi ini lebih kuat dalam otak daripada sinyal konstriktor volunteer sphincter externa, berkemih pun akan terjadi. Nah, itulah rangsangan berkemih terjadi. Nah, jika berkemih tidak terjadi, kandung kemih ini akan terisi lagi dan refleks berkemih akan menjadi semakin kuat. Makanya tadi pada kandung kemih itu seperti balon, dia bisa mengembang dan dia bisa berbalik ke ukuran semula. Nah, pada refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang seluruhnya bersifat otomatik. Tapi ini dapat dihambat atau dirangsang ya oleh pusat dalam otak. Nah, itu antara lain pada pusat perangsang dan penghambat kuat dalam batang otak terletak di spons Farolyi. Kemudian pada pengendalian akhir berkemih itu pusat yang lebih tinggi menjaga, yaitu secara parsial ya, itu menghambat refleks berkemih kecuali peristiwa berkemih terjadi. Kemudian urin atau mikturisi berkemih ini merupakan refleks yang dapat dikendalikan dan dapat ditahan oleh pusat persarafan yang lebih tinggi dari manusia. Gerakannya oleh kontraksi otot abdominal yang menambah tekanan di dalam rongga dan berbagai organ yang menekan kandungan kemih, membantu mengosongkan rata-rata dalam satu hari itu 1-2 liter, tetapi berbeda sesuai dengan jumlah cairannya yang masuk. Warnanya bening orange, pucat tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Nah, ini adalah peredaran darah ya, dari ginjal mendapatkan suplai darah dari aorta abdominalis yang bercabang menjadi arteri renalis, kemudian ke arteri interlobaris, kemudian menuju arteri aorta, kemudian arteri interlobularis, kemudian ke arteriole afferent. Nah, persarafan ginjal ini tadi sudah disebutkan. Ginjal mendapatkan persarafan dari plexus renalis, kemudian saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke ginjal. Kemudian saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah
yang masuk ke ginjal. Ini adalah hormon yang diproduksi ya, tadi sudah disebutkan ada renin, ergotropin, kalsitorol. Nah, ini fungsinya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ada persyarafan kandung kemih, uretra. Nah, ini adalah pembentukan mekanisme pembentukan urin ya, terjadi di glomerulus, kemudian diabsorpsikan di utubulus, kemudian disekresikan di tubulus. Nih. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.